hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam sejahtera saudara-saudara, Shalom, selamat pagi, kita ketemu lagi dalam Morning Devotion. Pada pagi hari ini pembacaan kita akan terambil dari Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikan. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Saudara-saudara, apa yang kita baca ini adalah satu bagian Alkitab yang perlu dijelaskan secara rinci dan tepat, disebabkan karena ini yang disebut dalam diskusi teologi yang mereka sebut sebagai Olivet Discourse atau percakapan Bukit Zaitun. Di mana percakapan di Bukit Zaitun ini tentu dimulai dari ayat yang ketiga, bahwa di ayat yang ketiga itu Yesus memulai percakapan atau pengajaran ini disebabkan karena murid-muridnya, secara khusus 4 orang murid yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, itu datang kepada Yesus dan menanyakan 2 pertanyaan. Disebabkan mereka perlu penjelasan dari apa yang Yesus katakan tentang bait suci. Sebab mereka mendengar bahwa Yesus berkata bahwa tidak ada satupun dari batu bait suci dia akan tertinggal di atasnya. Artinya bait suci ini akan runtuh. Jadi mereka perlu penjelasan dan mereka menanyakan kepada Yesus. Dan pertanyaan pada Yesus yang pertama adalah, kapankah hal tersebut akan terjadi? Saudara baca ya. Atau bila mana hal tersebut akan terjadi? So when is going to happen? Kemudian yang kedua adalah, berikanlah kepada kami tanda-tanda tentang sesuatu yang bakal terjadi pada akhir zaman itu. Atau kalau akhir zaman sudah mendekat. Yesus langsung menjawab pertanyaan mereka yang kedua dan memberikan tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu Yesus katakan kepada mereka. Dan memang Yesus tidak bilang bahwa itulah akhir zaman. Tapi Yesus berkata itulah baru permulaan dari apa yang disebut dengan birth pang. Atau seperti orang sakit bersalin. Jadi baru merupakan permulaan dari penganiayaan dan kesulitan yang bakal terjadi. Jadi Yesus kemudian mau mengatakan kepada mereka bahwa semuanya itu, tanda-tanda itu harusnya tidak mengacaukan orang percaya. Sebab orang percaya harus tetap memberitakan Injil. Nah, kan tetapi pada pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14 ini, sesuatu perlu kita perhatikan. Sebab kalau sudah pelajari, Markus sekarang coba ganti fokus mereka. Kalau di pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-7 dikatakan apabila kamu mendengar. Tapi di pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-14 ini apabila kamu melihat. Berarti kalau mendengarkan bisa cuma rumors. Tapi kalau melihat itu berarti terjadi di depan matamu. Berarti engkau mengetahui dengan benar. Apabila kamu melihat pembinasa keji
berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, coba perhatikan kata ini. Nah, kita tentu mengerti kata ini adalah kata yang dikutip langsung dari kitab Daniel. Di dalam Daniel pasalnya yang ke-11 bahwa pembinasa keji ini datang dan dia akan menajiskan tempat kudus. Ini adalah tambahan yang dibuat oleh Markus tentunya. Kemudian kata ini disebut, maka orang-orang di Yudea. Berarti Yesus sedang berbicara pada nubuatan ini tidak berurusan dengan tempat yang lain, khusus di Yudea. Itulah sebabnya orang mengetahui bahwa ini berhubungan dengan runtuhnya bait suci. Berarti pada pasal yang ke-13 ayat 14 ini, Yesus mau menjawab pertanyaan yang pertama dari murid-muridnya yang berkata, kapankah hal tersebut terjadi? Artinya, kapankah bait suci itu akan runtuh? Jadi Yesus kemudian berkata, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Kata pembinasa keji ini adalah kata yang dipakai oleh Daniel yang bernubuat. Yang semua para penafsir berkata bahwa itu sudah terjadi pada tahun 167. Ketika Antiochus Epiphanes, salah seorang jenderal Yunani, masuk ke dalam kota Yerusalem. Kemudian datang ke bait suci, membunuh imam-imam yang sedang melayani di situ di bait suci. Kemudian dia mempersembahkan babi sebagai korban. Itu adalah abomination. Itu adalah penghinaan yang sangat besar bagi orang Yahudi. Itu disebut sebagai pembinasa keji. Tapi itu kan sudah terjadi. Yesus tidak berkata bahwa itu nanti akan terjadi persis seperti itu. Tapi Yesus seperti berkata bahwa seperti terjadi pengulangan di sini. Sehingga dia berkata pasti yang dimaksud ini bukan Antiochus Epiphanes. Tapi yang dimaksudkan ini adalah di dalam sejarah kita mengetahui bahwa Jenderal Roma yang bernama Jenderal Titus itu masuk ke dalam Yerusalem. Kemudian pergi ke bait suci. Kemudian menajiskannya dengan masuk ke dalamnya. Tidak sesuai dengan aturan. Kemudian tentu kita tahu tujuannya sebenarnya adalah untuk mengambil emasnya. Dan dia tidak ingin membakar bait suci tersebut. Tapi salah satu dari bawahannya atau anak buah dari Jenderal Titus ini tiba-tiba menyulut api dan tanpa terasa seluruh bangunan bait suci itu terbakar. Dan kemudian runtuhlah bait suci pada waktu itu. Jadi kelihatannya Yesus sekarang lagi memberitahukan bahwa ini yang bakal terjadi. Bukan cuma runtuhnya bait suci, tetapi terjadi suatu penganiayaan yang besar bagi orang Yahudi. Disebabkan pada waktu itu bukan cuma bait suci yang diruntuhkan pada tahun 70 Masehi. Pada waktu itu yang diruntuhkan adalah seluruh Yerusalem. Yerusalem diratakan dengan tanah, tidak ada lagi yang tersisa di situ. Nah, pada waktu itulah Yesus berkata, maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Yesus memberitahukan ada penganiayaan yang besar. Dan betul terjadi penganiayaan yang besar. Perempuan diperkosa, orang dibunuh. Jadi kemudian orang terserak kemana-mana. Itulah diaspora yang pertama yang terjadi. Yang kemudian menyebarlah bangsa Israel keluar dari pusat penyembahan mereka di Yerusalem. Mereka tersebar ke seluruh dunia. Mereka tersebar kemana-mana. Itulah yang kemudian disebutkan bahwa mereka harus melarikan diri. Dan memang apa yang Yesus katakan di sini terjadi kurang lebih hampir 40 tahun berikutnya. Ya, saya 37 tahun berikutnya itu terjadi. Jenderal Titus datang dan menghancurkan Yerusalem, termasuk menghancurkan bait suci. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus betul-betul menubuatkan apa yang terjadi. Bahwa terjadi siksaan yang sangat besar. Yesus berkata, berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Dia bilang lari. Urgency, lari. Kemudian dikatakan ini. Sebab pada masa itu terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia dijadikan. Itu memang adalah sebuah pembantaian, genocide yang sangat besar yang kemudian terjadi.
yang dibilang ini sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Tapi kemudian ayat 20 dikatakan, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Siapa ini? Siapa dibilang? Dan gini, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihannya yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Siapakah orang-orang pilihannya ini? Saya mempercayai Yesus sedang menyampaikan bahwa inilah orang-orang yang percaya. Orang yang dipanggil dan yang dipilih oleh Yesus Kristus. Alkitab bilang Tuhan mempersingkat waktu kesusahan tersebut. Dan kemudian ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Di sini sekali lagi Yesus memberi fokus kepada mereka. Bahwa apa yang bakal terjadi setelah itu semuanya. Di akhir zaman nanti. Pada waktu itu jika kamu melihat atau kamu mendengar orang berkata, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Hati-hatilah, aku sudah mengatakannya. Jadi sebenarnya Markus pasal 13 ayat 14 itu adalah berisi nubuatan tentang kehancuran bait suci dan dia menubuatkan kapan itu terjadi. Yang paling luar biasa yang kita perlu pertimbangkan di sini adalah bahwa pasal 13 ayatnya yang ke-14 ini juga itu kemudian dijadikan suatu nubuatan akhir zaman yang bakal terjadi nanti, bahwa Antikristus nanti bakal muncul di bait suci yang akan ada di Yerusalem. Pertanyaannya sekarang bait suci tidak ada di Yerusalem. Tapi saya mau katakan kepada saudara, bait suci sedang dipersiapkan untuk dibangun. Dan kalau itu dibangun, kita perlu tahu bahwa kedatangannya sudah sangat dekat. Kedatangannya yang kedua kali sudah sangat dekat. Kita harus mengerti bahwa semuanya ini terjadi sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Pasal 13 adalah sebuah narasi yang disusun oleh Markus sebelum masuk kepada penderitaan Yesus Kristus. Itulah sebabnya pasal ini ditaruh seperti sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa sebelum kematiannya Yesus telah menyelesaikan tugasnya untuk menyucikan bait suci. Yang kemudian bait suci yang lama akan runtuh karena sedang mempersiapkan bait suci yang baru, orang-orang pilihannya. Kita tetap harus teguh berpegang pada firman Tuhan dan tidak gampang disesatkan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.